Sekarang setelah kita menggali latar belakang Injil menurut Matius, juga struktur dan isinya, kita sudah siap membahas beberapa tema utama yang ditekankan oleh Matius. Dalam bagian ini, kita akan memperhatikan dua tema yang menonjol yang Matius tekankan di sepanjang Injilnya. Warisan perjanjian lama tentang kerajaan dari Injil Yesus, dan umat Allah yang baginya Yesus mendatangkan kerajaannya. Marilah kita mulai dengan penekanan Matius pada warisan perjanjian lama tentang kerajaan dan Injil Yesus. Injil Matius sebenarnya merupakan catatan yang menarik tentang seberapa penting antisipasi perjanjian lama terhadap kedatangan Yesus Kristus. Yesus menampilkan dirinya, dan dia adalah Israel yang berinkarnasi. Dia turun ke Mesir. Dia digiring ke padang gurun di mana ia dicobai. Dia pergi ke gunung dan mulai menyampaikan kembali hukum Taurat. Semua gambaran dari Musa yang baru ini atau Israel yang berinkarnasi menemukan sumber dan lingkupnya di dalam perjanjian lama. Karena ketika Israel dipanggil, ketika Israel dipilih oleh Allah, pemilihan itu bukan hanya hak istimewa untuk dinikmati. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Namun karena sejarah dosa Israel yang panjang dan agak dramatis, Israel tidak pernah bisa menunaikan panggilannya bagi dirinya dan bagi bangsa-bangsa. Jadi di sini Anda memiliki Yesus sebagai anak Allah, sebagai Israel yang berinkarnasi, yang menampilkan dirinya. Dan dia menunaikan apa yang tidak bisa ditunaikan oleh Israel bagi dirinya dan bagi bangsa-bangsa. Dan saya pikir hal itu menolong kita untuk membaca secara lebih terstruktur dan lebih mendalam mengenai bagaimana perjanjian lama mengantisipasi Yesus dan bukan menemukan dia di sana-sini. Inilah keseluruhan sejarah Israel. Inilah pemilihan Israel. Inilah seluruh kegagalan Israel yang mengantisipasi kedatangan Yesus. Inilah kisah tentang kesetiaannya dalam memegang janji untuk menyertai mereka dalam berkat. Itulah sebabnya mengapa Matius mengatakan kepada umat Allah pada zamannya bahwa mereka masih bisa mempercayai janji-janji kuno itu, dan mereka masih bisa percaya bahwa Allah sedang bekerja di zaman mereka sendiri di dalam pribadi Yesus. Dan itulah sebabnya Matius merasa sangat mantap untuk terus menimba dari perjanjian lama dalam rangka mendukung klaim-klaim dan pelayanan Sang Raja Mesianis Yesus Kristus. Kita akan meneliti secara singkat 5 cara Matius mendemonstrasikan warisan perjanjian lama dari kerajaan dan Injil Yesus. Kutipan-kutipan dan kiasan-kiasan Matius dari perjanjian lama, penekanannya pada kerajaan surga, deskripsinya tentang Yesus sebagai Raja Mesianis, konflik Yesus dengan para pemimpin Yahudi yang tidak percaya, dan kerendahan hati serta kelemah lembutan Yesus. Marilah kita mulai dengan kutipan dan kiasan Matius dari perjanjian lama. Matius mengutip perjanjian lama jauh lebih sering daripada penulis Injil yang lain. Para ahli memperdebatkan berapa kali persisnya Matius mengutip perjanjian lama. Dan tentu saja ia melakukannya sedikitnya 40 kali. Dan selain itu, ia banyak menyebutkannya secara tidak langsung. Satu strategi yang biasa Matius gunakan adalah ungkapan, supaya genaplah. Matius menggunakan ungkapan ini untuk menjelaskan secara langsung kaitan antara perjanjian lama dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Sebagai contoh, dengarkanlah apa yang Matius tuliskan di dalam Matius pasal 8 ayat 17 berikut. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Persis sebelum kutipan perjanjian lama ini, Matius telah melaporkan banyak penyembuhan yang Yesus lakukan. Akan tetapi, dia tidak hanya ingin pembacanya melihat Yesus sebagai penyembuh. Sebaliknya, dia ingin mereka tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang untuk menggenapi janji-janji perjanjian lama. Yang penting dari sudut pandang Matius dan saya mengatakan itu seharusnya juga menjadi sudut pandang kita adalah bahwa di dalam Yesuslah terletak manifestasi dari kerajaan Allah yang akan datang, yang telah lama dirindukan, telah lama dinantikan oleh manusia. Jadi mereka bukan sedang mencari seorang Mesias untuk menggenapi nubuat yang tepat dalam peta sejarah, tetapi mereka sedang merindukan kebebasan, kelepasan, pemulihan, keselamatan. Dan perjanjian lama mengajarkan kepada mereka bahwa ketika kerajaan Allah datang, hal itu akan diumumkan oleh seorang yang khusus, Sang Mesias,
dan bahwa pada saat diumumkan, pemerintahan Allah akan dimulai, dan semua pemulihan dan keselamatan dan berkat-berkat yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama akan mulai digenapi. Oleh sebab itu, para rasul secara umum dan Matius secara khusus tidak hanya duduk dengan sebuah tabel di pangkuan mereka sambil menunggu untuk melihat siapa yang menggenapi semua nubuat ini, tetapi mereka melihat seorang pribadi yang karya-karyanya dan pengajarannya dan karakternya dan segala sesuatu tentang dirinya memanifestasikan kerajaan Allah. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam Yesus, bukan sekedar diberitakan olehnya, dan ia mendatangkan kerajaan itu. Jadi berdasarkan pengalaman dengan kuasa dan pengajaran dan pekerjaan Yesus, para rasul, termasuk Matius, kembali ke perjanjian lama mereka untuk melihat betapa Yesus telah dinanti-nantikan oleh perjanjian lama. Dan ketika mereka membaca perjanjian lama dari sudut pandang mengalami Yesus, mereka mendapati bahwa Alkitab perjanjian lama sesungguhnya telah bersaksi tentang dia, dan khusus tentang dia. Jadi saat kita membaca perjanjian lama, kita tidak hanya membacanya dengan kaca pembesar seorang pembuat perhiasan di mata kita, tetapi kita membacanya untuk berusaha berjumpa dengan Kristus sendiri, yang menjadi subjek utama dari kitab-kitab Injil, ketika ia datang sebagai saksi dan perwujudan dari kerajaan Allah. Cara kedua yang digunakan Matius untuk menekankan warisan perjanjian lama Yesus dapat dilihat dalam penekanannya pada kerajaan surga. Dalam perjanjian lama, Allah telah berjanji bahwa ia akan memberkati umatnya dan bahwa berkatnya akan datang melalui anak Daud yang adalah raja. Matius mengumumkan bahwa berkat-berkat kerajaan Allah di dalam Yesus adalah penggenapan dari janji-janji kuno itu. Dan di dalam Injil Matius, Yesus sendiri biasanya mengingatkan orang kepada fakta ini. Ia secara teratur mengajarkan bahwa Allah setia kepada janji-janji tentang kerajaannya di dalam perjanjian lama. Karena hal inilah Yesus bisa menampilkan kerajaannya sebagai kabar baik. Bahkan sekalipun hal itu tidak dapat dilepaskan dengan penderitaan, dan sekalipun ia tidak melakukan segala sesuatu yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, Yesus bersikeras agar umatnya cukup mempercayai firman Allah di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus pada akhirnya akan kembali untuk menyelesaikan segala sesuatu yang telah dimulainya, bahwa ia pada akhirnya akan datang kembali untuk menggenapi segala sesuatu yang telah Allah janjikan. Bahkan keyakinan kepada gambaran perjanjian lama tentang kerajaan surga inilah yang mendasari panggilan Yesus secara teratur kepada para pengikutnya untuk tunduk dan mempercayai perjanjian lama. Inilah yang mendasari instruksinya kepada mereka untuk saling mengasihi dan saling melayani sebagai sesama warga kerajaan Allah. Pengetahuan bahwa Allah atas langit dan bumi yang memegang kendali atas seluruh sejarah dan setia kepada janjinya, seharusnya memotivasi umatnya dalam setiap zaman, termasuk di zaman kita, untuk percaya bahwa janji-janjinya di dalam Kristus masih berlaku. Semuanya itu seharusnya menggugah kita untuk percaya bahwa suatu hari kelak Allah benar-benar akan menjadikan segalanya baru dan benar. Dan seharusnya hal itu memberi kekuatan dan ketangguhan kepada kita, sementara kita bersabar menantikan Allah mendatangkan kerajaannya dalam segala kepenuhannya. Cara ketiga yang digunakan Matius untuk menekankan warisan perjanjian lama dari kerajaan dan Injil Yesus adalah dengan menegaskan bahwa Yesus adalah Raja Mesianis yang dijanjikan. Kita telah menyebutkan gagasan ini sebelumnya dalam pelajaran ini ketika kita membahas silsilah Yesus. Ini juga tampak di dalam fakta bahwa Matius menyebut Yesus anak Daud lebih sering daripada gabungan penggunaan sebutan tersebut oleh semua penulis Injil yang lain. Matius juga menggunakan banyak gelar kerajaan lainnya untuk Yesus, termasuk Raja orang Yahudi, Raja Israel, Rajamu, dan Raja. Terlebih lagi, beberapa ayat yang di dalamnya Matius menggunakan gelar-gelar kerajaan untuk Yesus itu tidak muncul di dalam kitab-kitab Injil lainnya. Bagi contoh, dalam Matius pasal 2 ayat 2, Matius melaporkan pertanyaan ini dari orang-orang Majus. Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tidak ada Injil lain yang memasukkan ayat ini ataupun memberikan penekanan sebesar ini kepada status Yesus sebagai Raja Mesianis. Penekanan yang keempat untuk warisan perjanjian lama dari kerajaan dan Injil Yesus yang akan kita ungkapkan adalah konflik Yesus dengan para pemimpin Yahudi yang tidak percaya. Pembaca mula-mula Matius mungkin tergoda untuk berpikir bahwa konflik Yesus dengan banyak pemimpin Israel
membuktikan bahwa Yesus bukanlah Sang Mesias. Untuk memastikan mereka tidak mendapatkan kesan ini, Matius menjelaskan bahwa Allah sedang menepati janji-janjinya melalui Yesus, walaupun terdapat ketidakpercayaan dari para pemimpin Yahudi. Berulang kali Yesus menolak pengajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia meluruskan pandangan mereka tentang puasa dalam Matius pasal 9 ayat 14-17, tentang hari Sabat dalam pasal 12 ayat 1-13, dan tentang membasuh tangan dalam pasal 15 ayat 1-20. Dan sebagian besar dari khotbah di bukit, khususnya pasal 5 ayat 17-48, mengontraskan pandangan Yahudi tentang hukum Allah dengan penggenapan hukum itu oleh Yesus. Kadang-kadang orang bertanya ketika Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu," di dalam khotbah di bukit. Apakah sebenarnya Yesus sedang menentang apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama? Bahwa Yesus sedang membuktikan kesalahan dari beberapa cara Taurat Perjanjian Lama, yang memang difirmankan Allah, telah ditafsirkan oleh berbagai ahli Taurat dan guru-guru selama berabad-abad. Dan yang Yesus sedang lakukan adalah menempatkan dirinya sendiri sebagai seorang yang memang mampu untuk menafsirkan Taurat Allah dengan tepat dan menangkap apa yang tertulis di dalam Taurat Allah, serta menerapkannya bagi para pendengarnya pada zaman itu. Ketika Yesus berbicara dalam khotbah di bukit dengan menggunakan frasa ini, "Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu." Ia tidak sedang mengatakan bahwa Taurat Perjanjian Lama itu sekarang sedang dihapuskan. Tetapi yang Yesus lakukan adalah, ia sedang menggunakan teknik mengajar atau rabbinik yang terkenal yang sering digunakan oleh para pengajar Taurat untuk membicarakan otoritas pengajaran mereka sendiri. Kamu telah mendengar berbagai orang dalam tradisi mengatakan hal ini tentang ajaran-ajaran Taurat, tetapi aku berkata kepadamu. Dan hal ini dikatakan dengan otoritas masa kini, dengan otoritas tambahan. Dan dengan demikian, Yesus sedang menegakkan otoritas pengajarannya dengan teknik pengajar yang sudah sangat dikenal ini. Bukan untuk mengurangi Taurat Perjanjian Lama, tetapi untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting secara teologis dan kristologis, bahwa penting untuk menafsirkan Taurat Perjanjian Lama dalam kaitan dengan diriku dan ajaranku tentang Taurat. Tetapi salah satu tema yang kita lihat di dalam Injil Matius adalah bahwa Yesus adalah Musa yang baru dan bahwa ia lebih berotoritas daripada Musa. Karena itu, kita memiliki wahyu Perjanjian Lama yang diberikan melalui Musa yang adalah firman Allah yang berotoritas. Tetapi Yesus sendiri sebagai penafsir yang berdaulat atas Taurat. Karena itu Yesus bukan menghapuskan perintah jangan membunuh. Ia hanya menjelaskan kepada kita bahwa pembunuhan itu dimulai dari kemarahan di dalam hati. Ingatkah bagaimana bagian ini diawali? Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Yang saya pikir berarti menafsirkan Taurat dengan tepat. Tetapi saya pikir argumen yang sedang diberikan oleh Yesus di sana adalah, ia sebenarnya menggenapi maksud sesungguhnya dari Taurat. Taurat itu harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan kedatangan Yesus Kristus dan kematian dan kebangkitan dan pelayanannya. Tetapi ketika kita memahami dia dengan cara itu, Yesus tidak meniadakan Taurat Perjanjian Lama, tetapi menggenapinya. Yesus sungguh-sungguh menggenapi pengharapan-pengharapan mesianis Perjanjian Lama. Tetapi banyak orang Yahudi menolak dia karena pengharapan-pengharapan mereka sendiri tidak sepenuhnya selaras dengan Perjanjian Lama. Dan kesalahpahaman-kesalahpahaman mereka adalah peringatan bagi semua orang yang berusaha untuk mengikut Yesus. Semuanya ini memperingatkan kita untuk tidak menetapkan batas-batas yang kita ciptakan sendiri mengenai apa yang dapat Allah lakukan, tapi membiarkan dia mendefinisikan pengharapan-pengharapan dan antisipasi-antisipasi kita. Cara kelima yang digunakan Matius untuk menekankan warisan Perjanjian Lama dari Yesus tampak jelas di dalam paparannya tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan Yesus. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus dengan tepat memahami bahwa, menurut Perjanjian Lama, Allah mengutus pahlawannya yang perkasa untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi Matius menekankan bahwa keselamatan Allah yang besar itu berakar pada belas kasihan yang lembut kepada umatnya, dan ia menjelaskannya dengan mengutip Perjanjian Lama. Sebagai contoh, dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus mengundang orang-orang yang berbeban berat dengan kata-kata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini Yesus mengutip Yeremia pasal 6 ayat 16
untuk membuktikan bahwa Mesias menyediakan kelegaan bagi umatnya. Sama halnya dalam Matius pasal 12 ayat 15-21, Matius menuliskan pelayanan kesembuhan oleh Yesus yang berbelas kasihan dan mengutip Yesaya pasal 42 ayat 1-4 untuk menjelaskan apa yang sedang Yesus lakukan. Dengarkanlah penjelasan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 19-20 berikut. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Yesus bukan raja militeristis yang keras yang dicari oleh banyak orang Yahudi untuk memimpin mereka dalam memerangi Roma. Sebaliknya, ia lemah lembut dan berbelas kasihan. Selaras dengan perjanjian lama, Matius menggambarkan Yesus sebagai raja yang menang dan guru yang berotoritas bagi umat Allah. Pada saat yang sama, Matius menekankan bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati dan berbelas kasihan. Panggilan untuk mengikut Yesus dalam hidup dan pelayanan kita menantang kita untuk menyampaikan kebenaran dengan belas kasihan yang sama yang Yesus teladankan. Matius menekankan warisan perjanjian lama dari kerajaan dan Injil Yesus dengan cara-cara yang berbeda. Pada saat yang sama, ia menjelaskan bahwa Yesus menggenapi semua antisipasi kuno dengan cara yang melampaui antisipasi rata-rata. Kerajaan, Taurat, dan khususnya raja itu sendiri. Semuanya digenapi ketika Yesus mendatangkan kerajaan surga ke bumi. Setelah melihat warisan perjanjian lama tentang kerajaan dan Injil Yesus, kita siap untuk membahas tentang tema umat Allah. Dalam Injil Matius, seperti halnya di dalam bagian Alkitab lainnya, umat Allah adalah milik Allah. Orang-orang yang dipeliharanya sebagai milik yang berharga, dan bangsa yang khusus, yang atasnya ia memerintah sebagai raja. Dan mereka bukan saja memiliki hubungan langsung dengan Allah, mereka juga memiliki hubungan yang dekat dengan semua orang lain yang adalah miliknya. Kita akan menggali tema umat Allah dalam 3 bagian. Pertama, kita akan melihat bahwa Matius menjelaskan tentang umat Allah sebagai gereja. Kedua, kita akan melihat bahwa ia juga menyebut mereka keluarga Allah. Dan ketiga, kita akan membahas panggilan dari Yesus yang telah diterima oleh umat Allah. Marilah kita mulai dengan gagasan bahwa gereja adalah umat Allah. Dalam perjanjian lama, Israel adalah umat Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, umat Allah paling umum disebut gereja. Istilah modern kita untuk gereja diterjemahkan dari kata Yunani ekklesia dalam Matius. Dalam Septuaginta, terjemahan Yunani untuk perjanjian lama, ekklesia adalah terjemahan dari kata Ibrani kahal, yang dalam perjanjian lama bahasa Ibrani biasanya mengacu kepada jemaat atau kumpulan jemaat dari orang Israel. Peralihan kosakata ini dari jemaat Israel menjadi gereja Kristen menunjukkan bahwa Yesus dan Matius melihat gereja Kristen sebagai kelanjutan dari jemaat Israel. Perhatikan penggunaan kata Ibrani kahal atau jemaat dalam perjanjian lama. Umat Israel dikenal sebagai jemaah dalam Imamat pasal 16 ayat 33, Bilangan pasal 16 ayat 47, Hakim-Hakim pasal 20 ayat 2, dan Mazmur pasal 22 ayat 23. Bahkan perkumpulan umat Allah begitu penting dalam perjanjian lama, sehingga itulah salah satu nama yang digunakan oleh Nabi Yoel untuk menjelaskan tentang Israel ketika ia menubuatkan bahwa umat Allah akan dipulihkan pada akhir zaman. Dalam Yoel pasal 2 ayat 16, ia menyerukan, "Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah." Dalam bahasa asli ayat ini, yaitu bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan jemaah di sini adalah kahal. Tetapi dalam terjemahan Yunani dari Septuaginta, kata yang digunakan adalah ekklesia, kata yang umumnya diterjemahkan menjadi gereja dalam perjanjian baru. Matius menggunakan bahasa yang sama ini ketika ia melaporkan kata-kata dari Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 18. "Aku akan mendirikan jemaatku."
Di sini Yesus menggemakan nubuat Yoel ketika ia berkata bahwa ia akan mendirikan gerejanya, berarti kahalnya atau jemaat mesianisnya di akhir zaman. Yesus memang mengatakan di dalam Injil Matius bahwa ia akan mendirikan jemaatnya. Saya pikir titik awal yang baik adalah mengingat bahwa kata untuk gereja dalam Perjanjian Baru Yunani, eklesia, sebenarnya merupakan istilah Yunani yang digunakan untuk mengkomunikasikan konsep Perjanjian Lama tentang jemaah umat Allah, kahal, sehingga gereja Perjanjian Baru memiliki kesinambungan dengan jemaat Perjanjian Lama. Kita sudah melihat bahwa peristiwa-peristiwa dalam Matius pasal 16 terjadi pada masa bertumbuhnya perlawanan terhadap pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah sang Raja Mesianis. Dan perlawanan ini adalah salah satu alasan Yesus memberi dorongan kepada murid-muridnya dengan acuan pada jemaat Israel. Ia ingin agar mereka yakin pada rencananya untuk membangun jemaat Mesianisnya atau gereja. Kata-kata Yesus juga menjelaskan bahwa gereja adalah miliknya. Gereja bukan milik Petrus, gereja bukan milik Israel, gereja bukan sebuah lembaga demokratis yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Gereja adalah gerejanya Mesias. Satu hal yang sudah dinyatakan oleh Matius dalam introduksi Injilnya ketika ia melaporkan kata-kata malaikat kepada Yusuf. Dengarlah catatan Matius dalam pasal 1 ayat 21 berikut. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam ayat ini, bahkan sebelum Yesus lahir, malaikat telah memastikan kepada Yusuf bahwa anak di rahim Maria adalah sang Mesias yang adalah pemilik dari seluruh umat Allah. Dia adalah raja mereka, dan mereka adalah umatnya. Jadi kita bukan hanya para pengikut Yesus secara individual, tetapi kita adalah perwujudan dari ciptaan baru yang telah Yesus hadirkan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, dan dengan memberikan rohnya kepada kita sebagai bait sucinya yang baru, sehingga kita adalah kehadiran kerajaan Allah di dalam gereja, di mana manusia dapat menemukan kemurahan dan pengampunan, dan mereka dapat memperoleh kecukupan ketika mereka berkekurangan, dan mereka dapat menemukan persahabatan ketika mereka kesepian. Karena itu gereja sebenarnya sebuah kecapan awal dari langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika umat Allah berada di bawah tekanan, ketika peristiwa-peristiwa kehidupan mengancam untuk melemahkan mereka, ketika kegelapan yang menyelimuti sekeliling mereka hampir bisa mereka rasakan, Yesus berkata, "Aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan membangun jemaat Mesianisku." Ia meyakinkan kita bahwa Dia adalah Raja kita, bahwa Ia memikirkan yang terbaik untuk kita, dan bahwa Ia pasti akan menyelamatkan dan memberkati kita pada akhirnya. Ini mungkin tidak terjadi dalam kehidupan ini, tetapi ini akan terjadi. Kita bisa yakin akan hal itu. Selain menjelaskan umat Allah sebagai gereja, Matius juga menjelaskannya sebagai keluarga Allah. Injil Matius menggunakan bahasa keluarga seperti Bapak, Anak, dan Saudara lebih dari 150 kali untuk menjelaskan relasi umat Allah dengan dirinya sendiri dan dengan satu sama lain. Satu-satunya penulis Injil lain yang begitu sering menggunakan bahasa keluarga ini adalah Yohanes. Tetapi ketika Yohanes menggunakannya, ia biasanya berbicara tentang relasi antara Yesus dan Bapa Surgawinya. Secara kontras, ketika Matius menggunakannya, ia sedang berbicara tentang relasi antara Allah dan umatnya. Ia sedang berbicara tentang keluarga Allah. Dan terutama, Matius menggunakan kosakata ini untuk menekankan pemeliharaan dan perlindungan yang Allah tunjukkan kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, dalam Matius pasal 6 ayat 4, Yesus berbicara tentang kepedulian Allah bagi umatnya dengan cara ini. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan ia kembali menggunakan bahasa yang sama ini di dalam ayat 6 dan juga di ayat ke-18. Maksudnya adalah bahwa Allah peduli terhadap anak-anaknya dan bermaksud untuk memberikan dorongan serta memelihara mereka. Dan ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, ia mendahului instruksinya dalam Matius pasal 6 ayat 8 dengan mengatakan kepada mereka, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita dapat meyakini bahwa Allah akan memberkati kita, dan Ia akan mendengarkan doa kita, karena kita tahu bahwa Ia adalah Bapa kita yang penuh kasih.
Satu alasan kita menyebut Allah sebagai Allah adalah Allah dapat menerima setiap doa itu dan dapat menanganinya seolah-olah doa itulah satu-satunya yang sedang menarik perhatiannya pada saat itu. Tetapi hal itu membawa kita kepada persekutuan yang kudus, bagian dari personil kerajaan surga tersebut. Lalu langsung setelah itu tentunya adalah kata Bapa. Jadi siapapun saya atau dimanapun saya dalam doa itu, saya sedang mendekati Allah sebagai Aba, sedang mendekati Allah sebagai Bapa. Dan jika seseorang di Indonesia sedang menyebut Allah sebagai Bapa, dan saya sedang menyebut Allah Bapa di Amerika Serikat, maka itu berarti kita adalah saudara dan saudari. Jika kita memiliki Bapa yang sama, maka kita adalah anggota dari keluarga yang sama. Jadi saya pikir, Matius menuliskan ini dengan cara yang sangat meyakinkan dengan konsep kerajaan sorga yang ia gunakan berulang kali. Tetapi kehidupan doa inilah yang menyadarkan kita bahwa pada saat saya sedang berdoa bersama orang lain yang sedang mengatakan hal yang sama seperti saya. Tetapi ketika mereka sedang mengatakan apa yang saya katakan, itu berarti kami adalah keluarga. Diampuni adalah hal yang luar biasa. Tetapi seperti yang J.I. Packer katakan dalam bukunya Mengenal Allah, dibenarkan juga adalah hal yang luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah diadopsi ke dalam keluarga Allah. Memiliki Allah sebagai Bapa kita, sungguh-sungguh merupakan puncak dari karya Allah dalam hidup kita. Kita tidak sekedar diampuni oleh Sang Hakim. Kita diadopsi ke dalam keluarga Allah dan Ia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan karena itu, kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Segala sesuatu yang diterima oleh Yesus, yaitu segala sesuatu menjadi milik kita. Itu adalah warisan kita juga. Ada masa ketika kita hanyalah anak-anak murka, ketika warisan kita adalah murka Allah. Dan sebagai ganti murka, kita sekarang adalah para ahli waris bersama dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam natur ilahi, dan kita sungguh-sungguh disebut saudara-saudara bersama dengan Kristus. Karena kita memiliki status sebagai anak di dalam Dia. Kita telah menukar kain kotor kita berupa ketidakbenaran dengan kebenaran Kristus. Dalam Matius pasal 6 ayat 25-34, Yesus menggunakan dua contoh yang berbeda untuk meyakinkan anak-anak Allah tentang perhatiannya. Ia berbicara tentang burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di padang untuk menunjukkan bahwa Allah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari anggota-anggota terkecil dari ciptaannya. Dan yang ingin ia sampaikan adalah bahwa jika Allah memperhatikan hal-hal yang kecil ini, maka ia tentunya akan jauh lebih memperhatikan umatnya. Bapa surgawi kita akan menyediakan makanan, pakaian, dan perlindungan yang bahkan lebih baik bagi kita. Yesus juga menekankan perhatian dan perlindungan Allah sebagai Bapa ketika ia memperingatkan murid-muridnya tentang kesulitan-kesulitan besar dalam pelayanan. Misalnya dalam pasal 10 ayat 19-20. Yesus memberitahu mereka bahwa mereka akan ditangkap. Tetapi ia juga memberitahu mereka bahwa Roh Bapa akan menyertai mereka. Dan ia mengingatkan mereka bahwa ketika hidup mereka berada dalam bahaya karena pelayanan mereka, Bapa mereka akan melindungi mereka. Dengarkanlah kata-kata Yesus yang menguatkan dalam Matius pasal 10 ayat 29-31 berikut. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bagi banyak orang percaya, kehidupan sebagai orang Kristen menjadi sangat sulit. Banyak bagian di dunia ini mengalami penganiayaan. Dan duka cita yang sangat besar dari kehidupan mereka adalah bahwa mereka adalah bagian dari tubuh itu, dan mereka dapat menganggap diri mereka sebagai umat Allah. Kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Kita memiliki hak istimewa yang amat besar, sebagaimana yang diberitahukan kepada kita dalam Roma pasal 8, bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kita juga memiliki fakta bahwa Allah terus-menerus memperhatikan kita, dan kita juga melihat bahwa Allah memberikan kasih kepada para anggota keluarganya. Setelah membahas umat Allah sebagai gereja dan keluarga Allah, kita siap untuk membahas panggilan umat Allah. Umat Allah mendapat kehormatan yang sangat besar ketika mereka menjadi gerejanya dan keluarganya. Tapi panggilan kita sebagai umatnya juga mencakup kesulitan, bahaya, dan penderitaan. Yesus sendiri adalah Raja Mesianis kita yang menderita, dan saat kita mengikut Dia, kita juga menderita. Sebagai contoh, dalam Matius pasal 10 ayat 34-36,
Yesus mengatakan bahwa panggilan kita ditandai dengan perselisihan. Dengarkanlah apa yang ia katakan di sana. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan di dalam Matius pasal 16 ayat 24-25, ia menjelaskannya demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus tahu bahwa umatnya akan ditolak sebagaimana ia ditolak. Bagi Raja kita, penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Dan hal yang sama ini juga berlaku bagi kita. Di kayu salib orang mungkin berpikir bahwa ia kalah perang, dan bahkan di dalam kubur mereka berpikir bahwa ia sudah dikalahkan. Tetapi mereka melupakan pagi hari di hari ketiga itu. Yesus berkata bahwa engkau dapat merubuhkan tubuh ini, dan di dalam 3 hari aku akan bangkit kembali. Lihatlah betapa gereja itu telah ditopang, dan betapa banyak yang telah dialaminya, tetapi gereja tersebut masih tetap bertahan. Dan izinkanlah saya maju sedikit lebih jauh lagi. Injil Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Mereka tidak dapat membunuh dia di masa lalu, mereka juga tidak dapat membunuh dia sekarang. Jadi kita adalah gereja yang adalah gerejanya. Dan ia tidak akan memperbolehkan apapun, bahkan gerbang neraka sekalipun untuk mengalahkan dan menghentikan misinya. Gereja ini memiliki satu misi, dan misinya adalah untuk pergi ke seluruh dunia untuk membawa dan memuridkan mereka yang terhilang. Dan betapa penuh sukacitanya hal itu, dan Anda dan saya dapat memiliki ketentraman yang besar, dan memiliki momen kebangkitan yang sesungguhnya sekarang, karena mengetahui bahwa gereja akan terus ditopang. Yesus berjanji untuk mengakhiri penderitaan umatnya, untuk memberi kita kelegaan dari kesusahan kita, untuk menumbuhkan damai sejahtera bagi kita, dan memberkati kita dengan tidak terkira. Tetapi hal ini belum terjadi, sampai ia datang kembali untuk menjadikan segalanya baru. Panggilan kita adalah untuk mengikuti jejak kaki dari Raja kita yang menderita. Salah satu hal yang perlu kita sadari di sini ternyata adalah bahwa salah satu pengertian dari menerima hidup yang berkelimpahan adalah memiliki Kristus di tengah semua hal ini. Ada hal-hal di dalam kehidupan Kristen kita yang tidak akan pernah kita ketahui jika kita tidak pernah tersinggung atau frustasi. Kita tidak pernah tahu jika kita tidak pernah mengalami duka cita, seperti halnya kegembiraan dan sukacita. Saya pikir ada hal lain di sini yang benar-benar penting. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan supaya kamu memilikinya dalam segala kelimpahan." Tetapi Anda tahu, kita sedang merindukan sesuatu. Salah satu pengertian dari berada di dalam Kristus adalah merindukan kepenuhan yang akan Ia berikan. Akan tiba harinya ketika Kristus akan datang untuk gerejanya. Akan tiba harinya ketika Kristus akan memerintah atas segala sesuatu dengan cara yang dapat dilihat oleh semua orang. Akan tiba harinya ketika segala lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan tiba harinya ketika tidak ada lagi tangisan dan setiap tetes air mata akan dihapuskan. Dan salah satu pengertiannya untuk saat ini, ketika dikatakan kita memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Kristus adalah kita beristirahat di dalam Kristus. Dalam studi Injil menurut Matius ini, kita telah menggali latar belakangnya dalam hal penulisannya, pembaca aslinya, dan latar penulisannya. Kita telah menyelidiki struktur dan isinya, dan kita telah membahas tema-tema utama dari warisan perjanjian lama yang dimilikinya dan penekanannya pada umat Allah. Injil Matius memberitakan kabar baik bahwa janji-janji perjanjian lama tentang kerajaan surga telah digenapi di dalam pribadi dan karya Yesus, Sang Raja Mesianis. Tetapi kabar baik ini tidak selalu mudah. Sebagaimana telah kita lihat, Matius menjelaskan panggilan kita untuk mengikuti Raja Mesianis yang menderita dengan istilah-istilah yang radikal. Tetapi dia juga menjelaskan berkat-berkat dari Bapa Surgawi dengan istilah-istilah yang radikal. Berkat-berkat yang memampukan kita untuk mengikuti Raja kita dengan setia. Dan untuk bertekun melalui penderitaan kita sendiri, sampai kerajaan surga itu datang ke bumi dalam kemuliaannya yang penuh.
believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the